mengejutkan datang dari komedian tanah air Mpok Alpa. Ya, wanita yang bernama asli Nina Carolina itu mengaku telah menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dari sahabatnya sendiri. Tak tanggung-tanggung, total kerugian yang dialaminya sampai menembus angka sekitar 1,3 miliar rupiah. Alih-alih langsung membuat laporan polisi, Mpok Alpa justru masih menunggu itikat baik dari sahabat yang tidak disebutkan namanya itu. Meskipun sudah ditusuk dari belakang, Mpok Alpa rupanya masih akan membuka kesempatan dengan memberi jangka waktu selama 1 minggu ke depan kepada sahabatnya itu agar bertanggung jawab dan mengembalikan dana miliknya tersebut. Namun, jika dalam batas waktu yang ditentukan, si pelaku tidak kunjung muncul ke hadapannya, maka wanita 35 tahun itu mengaku tidak segan untuk membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Lantas, seperti apakah kronologi yang sebenarnya terjadi? Dan apa sajakah kerugian yang Mpok Alpa alami atas peristiwa tersebut? Jadi uangnya itu dititipkan ke sahabat karibnya Mpok pada saat itu untuk merenovasi rumah. Cuman kalau dihitung-hitung ya mungkin rekan-rekan juga sebelumnya udah pernah ada yang silaturahmi ke rumah Mpok kan, yang sebelum 2 lantai kan sekarang. Nah itu kan bisa ditaksir sendiri. Yang dititipkan kurang lebih 1,3 M, paling bangunan kisaran berapa sih itu? Habis 200 juga mungkin ya. Jadi patut diduga di situ ada tindak pidana penggelapan. Maksudnya Empok menjelaskan ini supaya dia juga ngingat, ya kan? Supaya dia juga ingat kalau Empok ini sudah transfer sekitar kurang lebih 1,3 M. Ya kalau misalkan dikalkulasi dihitung-hitung sama bangunan yang sudah dibangun, itu kan selisihnya banyak, ya kan? Ini Empok ini intinya mengingatkan, ya. Pada dasarnya mengingatkan, cuma dikasih batas waktu, gitu. Karena kan ini sudah 4 tahun, kurang lebih dari 2018 sampai 2022 itu kurang lebih hampir 4 tahun. Poin ini luar biasa udah bersabar, ya. Jadi karena itu kita ambil langkah hukum, masih kita kasih waktu selama 7 hari. Kalau memang dia tidak ada itikat baik sekalipun, mencoba menghubungi Mpok, pastikan berita ini kan dia melihat, gitu kan. Nah, kalau memang masih nggak ada itikat baik ya kita akan buat laporan. Bayangin aja logika. Tanah gue yang dulu, rumah gue tau kan 25 meter, sekarang tambah lagi 25 meter, 50 meter. 55 meter, logika, lagi juga bukan bangun dari awal, kita mah ngerenov, cuma ditanggain doang. Lo masuk logika nggak kalau sampai 1, berapa M, ya kan? Nah kayak gitu aja, paling cuma berapa duit itu bangun, emang kita mah bego, dulu kagak ngerti bangun-bangun. Gitu awal mulanya, makanya sampai si Idung juga sebenarnya gue berdeket sama dia juga udah diwanti-wanti sama laki gue maksudnya jangan terlalu deket, cuman guanya kayak ngelawan gitu. Jadi intinya gini, sekarang buat pelajaran yang udah-udah, jadi kita sekarang sama suami saling keterbukaan aja sih, duit keluar masuknya, jadi suami harus tahu gitu. Makanya buat pelajaran juga, suami juga harus tahu lu mau nabung kemana, lu mau jajan kemana, kayak gitu sih intinya, buat pelajaran aja. Ya intinya begini aja dah, harapan Pak Alpa semoga dia terketuk hatinya, jangan sampai ini melebar luas, intinya begitu sih. Terus lumayan kan, maksudnya ada hak-hak yang harus dia kembalikan kepada saya juga gitu loh. Buat kalian juga yang ada di sini ya kan gitu loh. Amin. Terus jadi kayaknya gue masih ada etika baik ke depannya biar semoga dia bisa menghubungin gue, gitu aja sih. Karena Mpok ini sangat luar biasa, kesabarannya, hatinya ingin, karena awalnya ini bersahabat baik, dia pun kedepannya inginnya baik-baik aja sama temannya itu. Intinya sih itu dari Mpok. Tidak berhenti sampai di situ. Usai mengungkap kronologi penipuan yang dialaminya, Mpok Alpa yang juga ditemani oleh sang suami Aji Darmaji secara blak-blakan mengungkapkan perasaannya. Ya, tak dapat dipungkiri jika dirinya merasa sakit hati lantaran uang hasil kerja keras dan keringatnya selama berkiprah di dunia hiburan tanah air raib dibawa kabur oleh orang terdekat sekaligus orang kepercayaannya sendiri. Diketahui Mpok Alpa mengumpulkan uang tersebut sejak tahun 2018 dengan niat untuk membangun rumah sekaligus memberikan kejutan kepada suami tercintanya.
Namun, alih-alih memberi surprise, Mpok Alpa justru malah mendapatkan masalah yang tidak disangka-sangkanya. Lantas, seperti apakah rasa penyesalan Mpok Alpa atas masalah tersebut? Benarkah suami tercintanya itu sebenarnya telah memiliki firasat kepada sahabat Mpok Alpa itu? Baik niatnya, buat kasih surprise ke suami. Iya, nabung. Suatu saat gue bakalan punya ini, suatu saat gue bakalan begini, gue punya kendaraan bagus baru Jadi, gitu. Dari tujuan baiknya dia nih, semuanya nih kalau dianggap untuk saat ini nih tabungan dia ludes gitu, ambles. Iya. Kayak gitu dari niat baiknya dia nih pengen survei sama suami, sama keluarga, sama anak gitu. Sekarang hasilnya nol, nggak dapat apa-apa dia. Dari rumah juga dibangun nggak jelas. Yang namanya bangun rumah kan sekarang bisa dihitung. Kalau memang itu bangun hasilnya berapa, kita unjukin bonnya, ketemu bang, nih istri lu bangun rumah kan kalau orang baik begitu, ya kan dia kenal baik-baik sama kita. Nih istri lu bangun rumah, jumlahnya segini nih bonnya kan jelas. Saat ini orang batang hidung aja nggak pernah kelihatan. Ya kalau diinget-inget mah kadang-kadang nyesek lah. Bayangin aja dulu kan kita bukan orang apa-apa ya kan, dengan penghasilan ibaratnya seminggu dulunya cuma 150.000, 250.000, kita penghasilan kita juta-jutaan kan nyesek juga selama 3 tahun kita kumpulin kayak gitu sih intinya ya Pak. Iya. Ternyata apa? Hasilnya sia-sia semua kayak gitu. Kenapa? Mungkin ya kalau buat dia untuk saat ini ya penyesalan pasti ada ya, namanya manusia ya, uang jumlahnya segitu kan lumayan besar ya buat kita ya kan. Udah dari awal udah curiga kalau ini anak kerja nggak punya apa-apa gitu, mobil aja nggak ada kayak gitu ya kan, mobilnya malah mobil yang lama kan, mobil kita yang lama. Iya. Dari sebelum dia jadi apa-apa ya kan, kok nggak kelihatan apa-apa. Ini kemana nih? Kita pikir baik sangka aja ya, mungkin deposit kali ya, deposito gitu ya kan, yang duit nggak bisa tapi bensin minta mulu ya kan gitu ya kan, makan juga minta kayak gitu ya kan, sampai kalau mau bayar pekerjaannya dia nih asisten juga bingung kan gitu karena duitnya di tangan saya. Itu kencang-kencang curiga itu pas dia bangun rumah. Dia bangun awal kan emang kita nggak di tingkat, kita bangunin tuh dari rumah sepetak, kita bangun jadi dua petak jadi satu rumah awalannya. Diterusin lah sama dia nih di tingkat gitu kan, pengen tahu. Oh iya seneng dong kita, wah iya nih istri gue bisa bangun rumah nih ya, kayak gitu ya kan. Nah lama dia nih kayak kalau tidur kayak orang kelepesan gitu, kayak orang puyeng. Dia bilang kenapa ya, pelan kita mau tanya gitu ya kan, lu bangun gimana? Wah kita udah bangun, nggak boleh ngatur gitu ya kan. Nah kok orang bangun nggak boleh ngatur ya kan, sedangkan kita kan pengen nyaman ya punya rumah ya, pengennya begini ya kan, pintunya ngadep sini nih biar udara masuk ini. Nah jadi dia yang ngatur gitu, nggak boleh ngatur info ini gitu. Berhubung kita juga sebagai suami, udah lu diem aja, yang penting rumah itu kebangun ya, kita diem dong ya kan, baik sangka aja ya gitu kan. Nah pas kejadian dia nih ngobrol udah mulai jujur kan, pengen beli ini pengen beli itu, ngomong nih ada apa nih anak tumben ngomong gitu ya kan. Ceritalah dia nih, kita lihat lah HP-nya tuh ya kan, dari catatan itu si Goib A sampai B sampai Z kita baca kan, oh begini selama ini kan kita udah bilangin kan nih orang kurang baik gitu kan, kalau buat berteman akrab atau apa ya kan, dia kedoktrin gitu, terbuai kan, sampai kita difitnah ya kan, wah suami lu begini ya kan, ada perempuan lain nih. Nah kan gampang dipengaruhi dia, kecuci lah nih otaknya gitu. Ya karena kita kan dulu sama suami itu kurang terbuka, jadi gue kan dulu sama temen tuh jadi kayak gimana sih, gue tuh dulu kalau berteman bersahabat jadi lebih percaya sama temen gitu loh, makanya gue lebih percayaan ke temen ketimbang gue kan orangnya polos, kalau kata tuh kadang-kadang nyeplos-ceplos tidak dipikirkan gitu. Apa yang gue perbuat di rumah tangga juga gue selalu gue sampaikan ke mereka kayak gitu, jadi dia kayak memanfaatkan keadaan sih intinya kayak gitu. Sampai gue udah kagak mau berteman ya, jadi takut aja gitu, jadi takut dimanfaatin. Iya, jadi kalau ada yang maaf ya maaf, ini maaf. Kalau ada yang minjem duit ya bukan nggak ada, gue ada. Nih gue kasih aja dah, mendingan daripada minjem gitu jadinya gue. Jadi takut. Terus udah gitu kalau masalah duit urusannya sekarang Bang Idung.